Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan yang baru. Rahmat-Nya selalu baru untuk kita. Dan kita diberi kesempatan untuk masuk dalam ibadah doa penyembahan pada malam hari ini. Mari kita mau tinggalkan sejenak seluruh aktivitas kita. Kita mau berfokus untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan, memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, saya undang semua sidang jemaat bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Kita mau serahkan seluruh ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya ke dalam kuasa kasih kemurahan Tuhan. Biar Dia sendiri yang melawat, berhadirat di dalam seluruh kehidupan kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami datang sekali lagi dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami bersyukur sebab Engkau adalah Bapa yang selalu mengasihi kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau membawa seluruh kehidupan kami ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang melayakkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami segala dosa, segala pelanggaran kami mau letakkan di bawah kaki salib Tuhan. Dan kami mohon biar kiranya kuasa darah anak domba, kuasa-Mu Tuhan yang membasuh seluruh kehidupan kami dan melayakkan kami, menguduskan kami, untuk kami dapat berkenan Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Tolong kami, urapi kami dengan urapan yang baru daripada Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Meskipun kami mengikuti ibadah secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu sempurna dan nyata atas seluruh kehidupan kami pada malam hari ini. Di rumah kami masing-masing, kami merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon biar kiranya sekali lagi Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang berhadirat dan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya kami akan mendapatkan kelegaan, kami akan mendapatkan kemenangan, kami akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang baru. Kami akan mendapatkan kesembuhan, kami akan mendapatkan jalan keluar. Sebab Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan kuasa iblis setan dalam bentuk apapun kami mau usirkan, kami mau hancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa darah anak domba yang sudah membungkus seluruh kehidupan kami, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, bahkan seluruh ruangan tempat ibadah kami ini Tuhan, ada dalam kuasa kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami mulai ibadah doa penyembahan kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau pujikan sebuah pujian. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Sekali lagi katakan Allah Bapa. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci.
berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Sekali lagi kita mau katakan, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Sekali lagi, Allah Bapa, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana
bagimu Bapa. Kami mau tinggikan Kau, kami mau bermazmur bagimu, kami mau bersyukur padamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu ya Bapa. Ku bersyukur, sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Hosana, hosana, hosana. Kaulah yang layak ditinggikan, Kaulah yang layak dipuja Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Bapa. Kaulah kebenaran kami Tuhan, Kaulah kebenaran kami, Kaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Sekali lagi Bapa surgawi, Bapa surgawi, betapa kasih-Mu, kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
Ajar kami Tuhan malam hari ini untuk mengerti setiap jalan-jalan Tuhan, untuk mengerti setiap kebaikan Tuhan, untuk mengerti setiap apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Ajar kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biar firman-Mu sendiri Tuhan pada malam hari ini yang meneguhkan kami, menguatkan kami, memberikan harapan yang baru, bahkan menjadi dasar kami lebih dalam lagi menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Urapi setiap kami ya Bapa, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Berikan kepada kami hikmat untuk dapat mengerti setiap isi hati-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sambut kebenaran firman-Mu pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Biar kiranya damai sejahtera, kasih kemurahan Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita ya. Dari malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita kembali mau membuka di dalam Roma 8 ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita itu adalah pencipta. Ya, Dia menciptakan seluruh isi bumi ini, Dia menciptakan alam semesta, Dia menciptakan terang dan gelap, Dia menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan kehidupan kita manusia. Tapi Dia juga adalah Allah, Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang perkasa, Dia memerintah di tahtanya yang kudus. Tetapi juga Dia adalah Tuhan. Dia adalah our Lord, ya, Tuhan kita. Kita menjadi hamba dan Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan kita. Dan seharusnya Bapak Ibu, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita sebagai rakyatnya Tuhan, warga kerajaan surga, kita sebagai hamba, seharusnya kehidupan kita manusia ini ada sebuah jarak yang memisahkan antara kita dengan Dia. Ya. Sama seperti seorang rakyat biasa, ya, pada bahkan zaman sekarang pun seperti itu. Ya, kalau kita lihat di dalam kerajaan di Inggris, tidak sembarang orang bisa bertemu dengan raja atau ratu Inggris. Ya, tidak sembarang orang. Rakyat-rakyat biasa tidak bisa bertemu dengan raja atau ratu Inggris. Ya, demikian juga kehidupan kita seharusnya ada jarak yang begitu besar antara kita dengan raja di atas segala raja. Seorang hamba pun, ya, kalau pada zaman dahulu, seorang hamba tidak sembarangan bisa bertemu dengan tuannya. Kalau tuannya tidak memanggil, hamba itu pasti tidak akan berani bertemu dengan tuannya. Ya. Atau kalau tuannya tidak menghampiri hambanya, ya hambanya hanya bekerja saja. Dan inilah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai warga kerajaan surga, sebagai hamba yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Ada jarak yang memisahkan antara kita dengan Dia. Tetapi karena kasih karunia-Nya,
Dia tidak hanya menempatkan diri, Allah tidak hanya menempatkan dirinya sebagai pencipta, sebagai raja di atas segala raja, sebagai Tuhan kita, tetapi Dia menempatkan diri sebagai Bapa yang baik. Sehingga kita dapat mendekati Dia, kita dapat mendekati Allah sebagai Bapa karena Roh Allah yang sudah mensahkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita sudah belajar ini bahwa Roh Allah itu yang menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga meskipun Dia ada raja di atas segala raja, meskipun Dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba, tetapi kita juga diberi hak yang istimewa untuk kita menjadi anak-anaknya. Menjadi anak artinya kita punya kebebasan untuk dapat mendekati Dia sebagai Bapa. Menjadi anak artinya kita dapat bertemu dengan Dia kapan saja. Menjadi seorang anak artinya kita dapat curhat kepada Bapa tentang apa saja. Ya. Kalau misalnya rakyat Inggris mau ketemu raja pasti nggak bisa curhat ngalor ngidul. Kalau dia dipanggil oleh raja atau ratu Inggris pasti udah tertata apa yang mau dikatakan. Yang penting-penting saja. Tetapi beda dengan hubungan antara anak dengan bapa. Dan saat ini kita diingatkan kembali bahwa kita ini disahkan menjadi anak Allah dan kita diberi kebebasan untuk dapat bertemu dengan Dia sebagai Bapa kapan saja. Dan kita mau ngapain saja dengan Dia boleh, kita mau curhat apa saja dengan Dia boleh. Kita dapat beribadah dan melayani Dia dengan sebuah kebebasan sebagai anaknya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kemurahan Tuhan, sebuah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita disahkan, kita dijadikan anak-anak Allah sehingga kapanpun kita butuh pertolongannya, kapanpun kita butuh pemeliharaannya, kapanpun kita butuh perlindungannya, kapanpun kita butuh Dia, kita bisa datang kepada Dia yang adalah Bapa yang baik. Dan kita datang dengan bebas Bapak Ibu. Dikatakan tadi di dalam Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Artinya apa? Artinya kita sudah dibebaskan, dimerdekakan, dan dikatakan tadi yang membuat kamu menjadi takut lagi. Artinya kita sudah tidak ada lagi di dalam ikatan-ikatan perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Tetapi kita sudah dilepaskan, dimerdekakan, dibebaskan, sehingga tidak ada lagi ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi hal-hal yang mengikat atau memperbudak kita. Entah itu dosa, entah itu kejahatan yang mengikat memperbudak kehidupan kita, entah itu intimidasi iblis yang membuat kita khawatir, takut, putus harapan, dan sebagainya. Tetapi dikatakan tadi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, artinya kita sudah dimerdekakan. Yang membuat kamu menjadi takut lagi, kita dimerdekakan, dibebaskan, dan kita tidak ada lagi ketakutan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang bebas. Kita tidak lagi takut akan kebinasaan, karena kita tahu bahwa ada kehidupan yang kekal saat kita dekat dengan Bapa, saat kita taat kepada Bapa. Tidak takut lagi akan tekanan hidup, karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Tidak takut lagi akan pencobaan-pencobaan, karena kita tahu bahwa Dia adalah Bapa yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Tidak usah takut lagi menghadapi pergumulan hidup yang mungkin semakin hari terasa semakin berat. Sebab apa? Sebab kita tahu ada Bapa yang selalu memegang tangan kita. Tidak perlu takut lagi untuk tidak mendapatkan yang terbaik.
Sebab kita tahu Bapa, Dia adalah Bapa yang baik, yang pasti akan memberikan yang baik, bahkan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Karena roh perbudakan ini kita sudah tidak ada, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk hidup di dalam ketakutan. Takut mengenai sakit, takut mengenai hidup, takut mengenai anak-anak, takut mengenai orang tua, mengenai keluarga, takut akan masa depan. Itu semua sudah dilepaskan dan tidak ada alasan lagi untuk kita menjadi takut. Sebab apa? Sebab kita bukan hanya sekedar hamba Tuhan, kita bukan hanya sekedar warga kerajaan surga, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah menerima roh Allah, Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Kita sudah dimeteraikan oleh roh Allah itu untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Seluruh ketakutan sudah digantikan, sudah diambil. Dan yang harusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah adalah sebuah keberanian, ya, sebuah iman, sebuah kepercayaan. Ya. Dan karena kita sudah dibebaskan sebagai anak-anak, maka kita bisa datang kapan saja kepada Bapa. Ya. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 3 ayat ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi sudah tidak ada ketakutan lagi, tidak ada roh perbudakan yang mengikat, yang membelenggu kehidupan kita, tetapi kita beroleh keberanian dan kita diberikan jalan untuk kita bisa datang kepada Bapa kapan saja, di mana saja. Dan keberanian itu terjadi karena iman kita kepadanya. Jadi kuncinya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan adalah iman kita kepadanya. Saat iman kita benar-benar kuat, saat kita benar-benar memegang teguh iman kita, maka keberanian itu ada. Maka kita akan dengan sukacita kita datang kepada Bapa, menceritakan apapun yang menjadi pergumulan masalah kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak memiliki iman kepada Bapa, ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sesuatu di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mencari Dia. Kita tidak akan mencari Bapa. Kita akan mencari orang lain, kita akan mencari pertolongan di dunia, sebab iman kita tidak teguh, sebab iman kita tidak kuat, sebab iman kita kepadanya tidak besar. Ya, kira-kira contohnya begini Bapak Ibu. Saat seseorang anak dia terjatuh dan dia merasakan sakit, dia akan melihat siapa yang bisa dia percaya dan memberi kenyamanan dan bisa mengobati dia. Ya, contoh anak saya, Caleb, kalau lagi sakit, dia lebih dekat ke maminya daripada ke saya. Pokoknya kalau udah sakit, saya nggak bisa dekat sama dia.
Dia selalu mencari maminya, dia selalu kepingin dekat dengan maminya, dia nggak mau ditinggal maminya. Karena apa? Karena dia tahu maminya akan memberi kenyamanan, maminya akan memeluk dia, karena dia percaya dengan maminya. Lebih percaya kepada maminya ketika dia sakit daripada kepada saya. Ya mungkin karena dari kecil, ya dari bayi, dari sejak lahir, sudah selalu dekat dengan maminya. Dia akan selalu berusaha. Dia akan ketika dia terjatuh dan dia sakit, bahkan mungkin orang lain ditinggalkan sama dia. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kehidupan kita memiliki iman yang kuat kepada dia, kepada Tuhan, maka ketika kita jatuh, ketika kita dalam pencobaan, ketika kita dalam pergumulan, kita akan datang dan mencari dia. Tetapi kalau iman kita tidak kuat, iman kita tidak teguh, iman kita hanya biasa-biasa saja, atau mungkin malah kita tidak memiliki iman kepada Tuhan meskipun kita mengaku orang Kristen, meskipun kita beribadah 3 kali mengikuti ibadah-ibadah pokok. Tetapi iman kita tidak kuat dan teguh, maka ketika kita jatuh, ketika kita dalam pencobaan, ketika kita sakit, kita datang kepada orang lain. Kita datang dengan kekuatan diri sendiri. Dan saat itu terjadi, maka ketakutan akan terjadi, akan kita alami. Ketika seseorang lebih percaya dokter daripada Tuhan di dalam imannya. Saya katakan bukan berarti kalau sakit tidak boleh ke dokter, harus ke dokter. Ya, harus ke dokter. Karena dokter juga bisa menjadi media Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Karena dokter diberi hikmat oleh Tuhan juga. Mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan yang kita tidak tahu. Tetapi saya pernah katakan bahwa yang pertama kali harus kita datang adalah kepada Tuhan. Itulah adalah anak-anak Tuhan, itu adalah anak-anak yang sudah bebas bisa datang kepada Tuhan. Saat kita sakit dan kemudian kita tidak datang kepada Tuhan, kita hanya mengandalkan manusia, kita mengandalkan dokter, kita mengandalkan obat-obatan. Maka sebetulnya pada saat itulah kita masih belum menjadi anak-anak Allah yang bebas dari roh perbudakan. Bahkan kita mungkin bisa saya katakan kita belum menjadi anak Allah. Sebab kalau kita menjadi anak Allah yang sudah bebas dari roh perbudakan dan kita tidak menjadi takut lagi, maka saat kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, maka kita akan datang kepada Bapa di surga, Bapa yang baik. Karena apa? Karena kita tahu dengan iman kita, Dia adalah penyembuh, Dia adalah tabib yang ajaib. Karena kita tahu dengan iman kita bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Karena kita tahu dengan iman kita bahwa Dia yang akan memberikan pengharapan yang baru. Karena kita tahu dengan iman kita bahwa Dia yang akan membukakan jalan-jalan yang baru dalam kehidupan kita. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini. Yang harus selalu kita ingat bahwa kita harus bangun iman kita. Kita harus terus bangun dan tumbuhkan iman kita. Semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi hal-hal yang mungkin tidak mengenakan daging kita harus menghadapi apapun itu di dunia ini. Maka dengan iman kita bisa datang kepada Bapa, aku gak kuat. Bapa, aku sudah gak tahu harus ngapain lagi. Menangis dengan tetesan air mata, sebab Dia adalah Bapa yang mengerti setiap tetesan air mata. Beda halnya kalau kita tidak memiliki iman yang kuat. Kita datang sama orang lain. Kita berharap sama orang lain. Kemudian ketika dunia ini mulai mengecewakan kita,
maka ketakutan akan mulai muncul. Damai sejahtera akan diambil dari kehidupan kita. Pengharapan tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita datang kepada Dia dan kita selalu berharap kepada Dia, kita berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa, maka pengharapan yang baru, jalan keluar, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita surga akan ada di dalam kehidupan kita. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita gunakan waktu yang baik ini untuk kita datang. Gunakan waktu yang baik ini untuk kita datang kepada Bapa dengan segala apapun kehidupan kita, keadaan kita. Dalam pergumulan, dalam sakit, dalam pencobaan, datang dengan sebuah kebebasan, datang dengan sebuah keberanian, percaya, dan datang dengan iman. Maka Dia Bapa yang mengerti setiap tetesan air mata akan menemui kita, akan memeluk kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahkan akan menjawab setiap seruan doa kita semua pada malam hari ini. Datang sama Tuhan malam hari ini. Buka hati selebar-lebarnya. Berani, miliki iman yang teguh dan berani untuk cerita ke Bapa kita yang baik. Kalaupun tidak bisa cerita, begitu berat mungkin, menangis. Sebab Dia adalah Bapa yang mengerti setiap bahasa tetesan air mata. Mari Bapak Ibu Saudara dapat mengambil posisi yang baik, yang nyaman untuk kita kembali. Lebih dalam lagi kita memuji Dia, menyembah Dia. Kita datang dalam hadirat-Nya. Kita membawa seluruh kehidupan kita. Kita membawa seluruh keadaan hidup kita malam hari ini. Datang sama Tuhan. Dia tidak memandang bentuk kita, rupa kita, kekuatan, kemampuan, kekayaan kita, tidak. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara apa adanya. Dengan segala keadaanmu Dia mengasihi dan Dia akan selalu mengasihimu. Bahkan Dia juga adalah Bapa yang akan mengajari kita untuk melewati setiap badai hidup kita. Dia akan mengajari kita terbang semakin tinggi bagai Raja Wali. Dia akan mengajar kita untuk hidup dalam ketaatan. Bahkan saat kita datang tanpa kata-kata dan hanya menangis, seperti seorang anak kecil menangis, Dia sudah mengerti apa keadaanmu. Datang secara pribadi malam hari ini, buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus melawat. Izinkan Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku. Pujikan lagu ini. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku
melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Sekali lagi kita mau katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku, datanglah dengan hancur hati. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik. Datanglah kepada Tuhan, serukan setiap apa cerita hatimu di hadapannya malam hari ini. Sembahlah Dia di dalam kekudusan, dalam roh dan kebenaran, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Sembah Dia Bapak Ibu, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Agungkan Dia, bermasmurlah bagi Dia, sebab Dia adalah Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang mengasihi setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran, bermasmurlah dan agungkan Dia. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengerti setiap tetesan air mata.
Haleluya. 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 Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami, pemilik hidup kami. Kau yang penuh kuasa, Kau yang penuh kuasa Tuhan. Kau yang berkuasa atas hidup kami, atas seluruh semesta. Haleluya. 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 Kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu Tuhan tak pernah habis. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, sebab Kau adalah Bapa kami. Haleluya. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Allah kami. Hosana. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin selama ini kita lupa bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Kalau mungkin selama ini kita dibelokkan untuk mencari pertolongan di dunia, berharap kepada dunia, kepada orang lain. Malam hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi kita semua. Bahwa Dia adalah Bapa yang selalu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Percaya kepadanya, miliki iman yang teguh, dan jangan takut untuk datang kepadanya. Seberat apapun kehidupan kita, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kejahatan yang kita lakukan, Dia adalah Bapa yang selalu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
Dia akan memberikan pengampunan, Dia akan memberikan kebebasan, Dia akan memberikan kasih-Nya, Dia akan memeluk kehidupanmu malam hari ini. Datang. Jika engkau datang padanya malam hari ini dengan segala dosa, dengan segala kejahatan, akui di hadapannya. Dia adalah Bapa yang Maha Pengasih, Dia adalah Bapa yang Maha Pengampun. Dia akan mengampuni setiap dosamu. Apabila kau datang malam hari ini dengan segala keluh kesah, dengan segala pergumulan hidup, dengan segala beban berat dalam hidupmu, ceritakan kepada Dia. Kalau engkau sulit bercerita dan engkau hanya bisa menangis, menangislah di hadapannya. Dia Bapa yang begitu dan pasti mengerti setiap bahasa tetesan air matamu. Bila saat ini engkau datang dengan jalan buntu, datanglah dengan imanmu. Dia akan memberikan pengharapan yang baru, Dia akan memberikan jalan yang baru dalam hidupmu. Bila engkau datang dengan membawa keluargamu, anak-anakmu, kehidupan nikahmu, orang tuamu, apapun itu keadaannya, ceritakan kepadanya. Dia akan memulihkan hidup nikahmu, Dia akan memulihkan anak-anakmu, Dia akan memulihkan keluargamu, Dia akan memulihkan orang tuamu, Dia akan memulihkan kehidupanmu dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu, datanglah, berserulah kepadanya malam hari ini. Berserulah kepadanya malam hari ini. Datanglah secara pribadi. Kalau perlu kau menangis, menangislah di hadapannya malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan
Kami tahu Tuhan malam hari ini Haleluya, Engkau Yesus. sudah melihat setiap tetesan air mata Terima kami. kasih, Yesus. Engkau sudah mendengar setiap seruan Haleluya, jeritan Yesus. hati kami Tuhan. Haleluya. Engkau sudah mendengar setiap doa-doa kami Terima anak-anak-Mu kasih, yang Yesus. datang dengan hancur Haleluya. hati, yang datang mendekat Terima kepadamu kasih, Bapa, Yesus. sebagai anak-anak-Mu Bapa yang Kau kasihi. Haleluya, Yesus. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau sendiri juga yang akan Terima menjawab setiap seruan doa kami, setiap tetesan air mata kami Haleluya. tepat pada waktunya. Terima Kami kasih. percaya Tuhan Engkau sendiri akan menjawab setiap doa-doa Terima kami kasih. sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Terima kasih, Yesus. Karena kami tahu kehendak rencana-Mu dan waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami semua. Haleluya. Karena itu Bapa, terus ya Roh Kudus ajar kami Terima untuk kasih. kami menaruh pengharapan hanya kepadamu. Terima Untuk kasih. kami terus memiliki iman yang teguh, yang kokoh di dalam Haleluya, Tuhan. Yesus. Untuk kami terus menanti setiap janji-janji Tuhan. Menanti setiap janji-janji-Mu Terima Bapa. kasih. Karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Dan tidak akan pernah Kau ingkari setiap perjanjian-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami tahu dan kami percaya Haleluya. yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Terima Yesus. kasih. Kami tahu dan kami percaya yang mengalami jalan buntu sudah dibukakan dan Amin. diberikan jalan-jalan yang baru di dalam Haleluya. nama Yesus. Kami Terima tahu Tuhan kasih. bahwa yang berbeban berat sudah Kau Yesus. gantikan dengan segala sesuatu yang ringan di dalam nama Yesus. Kami tahu ketika kami ada kekhawatiran, yang mengalami kekhawatiran, kami tahu Tuhan ada kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru di dalam kami dalam nama Yesus. Yang mengalami Tuhan ketakutan, kami tahu Engkau sudah gantikan dengan keberanian oleh karena Roh Kudus iman kami Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan yang mengalami sakit penyakit dalam tubuh kami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila Engkau saat ini sedang mengalami sakit penyakit apapun di dalam tubuhmu, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Terima kasih. Pegang bagian tubuhmu yang sakit malam hari ini. Terima kasih. Imani. Berdoalah kepada Dia dan imani Tuhan. Bapa, kami berdoa pada malam hari ini Yesus, untuk Saudara Andre yang demam berdarah, untuk Ibu Eli yang harus masih cuci darah, untuk Bapak Filipus Ferry yang syarafnya kejepit, dan untuk yang lain-lain Bapak, Bapak Adiasan, untuk mungkin Ibu Tiwu, Ibu Lime, Bapak Anwar, semua siapapun Tuhan, di antara jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, bahkan yang saat ini memegang tubuh bagian kami yang sakit, kami tahu dan kami percaya ketika kami datang dengan iman kami, Engkau sudah memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau imani segalanya sudah dilepaskan dari tubuh kami di dalam nama Yesus. Kami tahu segala kuasa sakit penyakit sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan, bahwa kuasa darah anak domba yang sudah memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah terima kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan melalui tubuh kami yang sehat, yang kuat, kami semakin hari semakin berkobar-kobar beribadah dan melayani Engkau dengan seluruh kekuatan kami Bapa. Tolong kami Bapa, ajar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini Bapa. Kami bersyukur malam hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana ibadah Jumat Agung pada hari Jumat dan juga Paskah Tuhan minggu depan. Kami mohon biarnya kiranya kemurahan Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat di Ebenezer khususnya Tuhan. Kami tahu Engkau sendiri akan melawat setiap kami. Kami tahu Engkau sendiri akan
memberikan kepada kami kemenangan, Haleluya. agar kami dapat bersama-sama bersekutu Terima kasih. dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami Haleluya. merayakan kemenangan-Mu, kebangkitan-Mu Terima Tuhan, kasih. kemenangan atas kuasa maut. Haleluya. Tolong kami Bapa, tolong kami. Terima kasih. Berikan kekuatan kesehatan untuk kami semua dapat bersama-sama Haleluya. beribadah. Juga dalam ibadah-ibadah yang ada, Haleluya. baik ibadah komunitas, Terima ibadah kasih. raya, ibadah PA, ibadah doa penyembahan yang lainnya Tuhan. Semuanya biar kiranya Tuhan sendiri juga yang terus beracara berhadirat. Bahkan Kau sendiri yang membukakan rahasia firman-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan, Terima kasih. untuk membentuk kehidupan kami, menyucikan, menguduskan Haleluya. kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini Bapak, dan kami mau mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri bersama. Kita mau berterima kasih kepada Bapa sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk hadirat Tuhan, untuk lawatan Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang terus membawa kami semakin teguh di dalam iman kami. Dan sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Kami mohon Tuhan biar kiranya berkat Tuhan yang Kau limpahkan, Kau curahkan kepada kami pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, biar terus memberkati kita malam hari ini, menyertai dan menuntun kehidupan kita mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang dari surga ini, dan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.